Ko ado nan mengece ambo sejak ketek nak pernah sanang Ustaz. Yo na tindih batindih rasanya. Yo na bansai baka panjangan. Bapaknya yang lama lah bapak panjangan. Pino curhatnya lah guys. Nak pernah sanang itu Ustaz. Nabi Isa alaihi salam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah disiapkan oleh Allah untuk bujah orang miskin. Bagaimana kemiskinan Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa alaihi salam hanya punya baju 2 setel saja selama hidupnya. 2 pasang saja Nabi Isa bajunya. Bila nancik mas coba kumua kepakai. Itu dipakai gantian dari Nabi Isa. Aduh, dan hari ini dan 2 setelnya baju sampai gini. 2 lemari. 2 lemari. Kok aduh na mengadu ambo na pai pengajian na Ustaz, ya Allah, bana pai baju mo 2 lagi senyo. 2 lemari kok kalai itu dah. Disiapkan oleh Allah Nabi Isa. Oh Ustaz, amor rumah nak kunjung-kunjung sudah doh. Nak pai-pai ke masaji doh, nak pai-pai pengajian doh. Nabi Isa nak pernah punya rumah doh. Tinggal di bawah kolong kayu batu, di gua batu selama hidup. Sampai umur 32 tahun diangkat ke langit itu nak pernah beli rumah doh. Itu tidak mungkin kami sama Nabi Isa doh. Ya tidak lah malah, tapi kan lagi rumah. Kau bangun terang menyewakan lagi. Bahkan nak pai pengajian. Bapak nak pai masaji, bapak nak pai kok. Alasan bangsa dan miskin tak ada untuk tidak mentaati Allah. Sudah disiapkan oleh Allah itu. Nabi Isa alaihissalam untuk hujah nanti. Nabi Isa alaihissalam Bapak Ibu, lai punyo galeh lai ciik pacah lo sompiang itu. Lupa nama Syekh. Ayatnya tak salah 39 39 mumpung dalam surat. Nabi Ayub alaihissalam itu sakit selama 8 tahun. Berapa namanya? 8 tahun. Nabi Ayub alaihissalam awalnya seorang raja, kayu, bini banyak, anak banyak, harta berlimpah-limpah. Karena irinya iblis dan setan kepada Nabi Ayub, dia minta izin kepada Allah karena ketaatan Nabi Ayub. Ya Allah, begitu taatnya hamba-Mu Ayub ini, boleh aku memujinya ya Allah, silakan kata Allah. Maka Nabi Ayub alaihissalam diludahi oleh iblis, lalu kena penyakit berular seluruh badannya menjadi penyakit uli, baulik badan sadona. Awalnya bukan itu saja. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam dibakar oleh iblis, lumbung-lumbung padinya, lumbung-lumbung hartanya, raja-rajanya dibenci sadonya, anak-anak raja. Artinya dia gubernur-gubernurnya sudah menzalimi Ayub sadonya. Semuanya itu harta Ayub dihabiskan oleh iblis. Jo bini-bininya sadonya minta cerai, kecuali satu namanya Zurrahmah, Nabi Ayub. Sampai-sampai Zurrahmah hendak menjual rambutnya yang panjang karena ada kerimakan lain. Karena Nabi Ayub minta izin, Nabi Ayub tak bolehkan karena ada kerimakan lain. Kata bini Nabi Ayub, Tuhan wahai suamiku, sudah begitu lama engkau sakit, mintalah kepada Allah untuk sehat. Kata Nabi Ayub, malu engkau minta sehat kepada Allah, karena sudah 70 tahun lamanya bersehat. Jadi Nabi Ayub itu sakit umur 70 tahun. Lama sakit 18 tahun. Sakit Nabi Ayub itu bukan sekedar sakit-sakit biasa, menghabiskan semua harta. Kerajaannya habis, anak-anaknya mati, bininya tak carai saudara. Nabi Ayub penderitaan cuma satu tinggal, rahmat. Berakhir Nabi Ayub itu tidur di atas daun. Karena abi badan, dia minta kepada Allah, ya Allah, silahkan habislah badan nama pulih nama ada, tapi lidah dan hati mau jangan. Lidah untuk berzikir, hati untuk mengingat kepada Allah.
Dalam Al-Quran itu, ya ayub urkut biratika hadha muqtasilun baridun. Itu doa mandi bagi sakit. Berentakkan oleh Ayub kakinya 3 kali. Urkut biratika, kata Allah dalam Al-Quran. Hai Ayub, berentakkan kakimu. Waktu itu mulai jatuhlah 2 ulat besar dari badan Ayub. Tak ada negeri makannya. Diulet itu, ulet sama ulet lah makan, dan tak ada yang akan dimakan. Jatuhlah 2 ulat besar. Tapi di dalam sebuah kitab itu tak sahih atau tidak, yang 2 ulat itu, yang satu jadi lebah, yang satu ke air jadi minta. Kedua-duanya asbab obat bagi manusia semua. Ulat Nabi Ayub. Kalau ada orang yang sakit berhujah, ambo sakit pakai panjang yo sembayang lah tinggal. Ambo sakit ya daru, nak sempat pergi pengajian, nak ada silaturahmi, nak ada baca Al-Quran. Kata Allah, manalah mau kau sakit ya Nabi Ayub. Nabi Yusuf alaihissalam itu dari Al-Quran cerita semua. Kalau cerita Nabi Sulaiman itu surah An-Naml. Kalau cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Satu surat Yusuf dari awal itu cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya saudara 11 orang. Awal surah Yusuf. Dia bermimpi, sampai mimpinya itu cerita ke ayahnya siapa Nabi Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam. Ayah Nabi Yusuf seorang nabi juga, namanya Yakub. Singkat cerita, awaklah paham cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang di kakaknya, sampai Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar. Tapi saudagar itu menjual Nabi Yusuf ke seorang raja Mesir. Jadi Nabi Yusuf terjual ke Raja Mesir itu, apa kerajaannya? Menjadi pembantu di kerajaan, menjadi pelayan di kerajaan itu. Dari ketek, sejak terbuang lah, sejak dicampani kakak-kakaknya, lalu didapat oleh orang-orang dari orang-orang yang berdagang itu di Sumo itu, dibuang, diambil dari saudagar itu, lalu dijual di Mesir. Di istana Mesir, Inyo menjadi pekerja dari ketek, menjadi pelayan. Maaf aja, menjadi pembantu atau budak abdul di kerajaan Mesir. Tetapi sesibuk-sibuk Yusuf, kata Allah, tetap saya punya akhlak yang bagus, iman yang bagus kepada Allah. Jadi kalau ada orang beralasan, ambo jak ketek karajo nak ranti-ranti do. Ambo jak ketek merasa ia jadi nak buang orang baru, nak sempat-sempat sembahyang hati tak bisa. Allah akan berhujah dengan Nabi Yusuf. Mana merasai orang dari Nabi Yusuf kata mana? Nabi Yusuf dicampaan, dijual menjadi pelayan, menjadi pembantu di Raja Mesir. Tapi imannya tetap utuh. Pertama Allah persiapkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk siapa? Untuk alal agniya, untuk orang-orang kayu. Untuk orang-orang kayu, maka Allah akan berhujah dengan Nabi Sulaiman. Kok ada nanti orang-orang yang dikayukan di Allah, tidak sempat sholat, tidak sempat berbuat baik, tidak sempat pergi pengajian, tidak sempat silaturahmi, ya, tidak sempat membantu orang, tidak sempat sebagai-bagainya, no? Maka dengan alasan agniya kayu, no? Maka Allah akan katakan, hei, mana yang lebih kaya kamu dari Nabi Sulaiman? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam itu, dia kaya itu bukan kaya mendadak seperti itu dari ayahnya. Dia mulai umur 35 tahun sudah jadi raja. Nabi Sulaiman itu umur 35 tahun lah jadi raju. Dahulu ayahnya dari raju. Siapa ayah Nabi Sulaiman? Nabi Daud alaihissalam. Ayah Nabi Sulaiman itu Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang raja yang punya suara sangat merdu, sangat elok.
Selasa kita tadi kan yang surah tuh. Kalau Nabi Daud, kalaulah membaca surah apa Nabi Daud? Zabur. Apa kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud? Zabur. Kalaulah Nabi Daud membaca Zabur, maka orang yang sakit-sakit sehat. Begitu saking merdunya suara Nabi Daud, sehingga sampai